Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Husna, insya Allah di pertemuan pertama kita ini kita akan mengenal fi'il madhi atau menggunakan fi'il madhi, itu kata kerja lampau dalam bahasa Arab, dan langsung membuat kalimat dengan pelaku saya. Ya, namun sebelum itu yang perlu kita pahami, ya, di dalam bahasa Arab itu ada pembagian kata. Ya, pembagian kata. Jadi ini lebih mudah dari bahasa Indonesia. Hanya ada tiga pembagian kata. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua kata benda, yang ketiga itu yang tidak termasuk kata kerja maupun tidak termasuk kata benda itu dikategorikan sebagai harf. Ya, jadi kita perlu mengenali dulu kelompok kata ini. Jadi kata itu termasuk kelompok yang mana? Apakah itu kata kerja, kata benda, atau harf? Dan ini akan memudahkan kita dalam mempelajari kaidah. Ya, dan ini juga menjadi satu hal wajib ya bagi kita ketika belajar bahasa Arab, baik itu nahwu maupun sorof, untuk mengenali terlebih dahulu kata itu termasuk kata kerja atau kata benda, atau termasuk harf. Nah, di Al-Husna kita akan mempelajari secara berurutan, ya, karena pada asalnya ketika kita mengungkapkan eh, suatu cerita tentang pekerjaan kita, tentu itu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja ini di dalam bahasa Arab ada tiga bentuk, ya, ada tiga bentuk. Yang pertama bentuk lampau, yang kedua bentuk present atau sedang, ya, disebut fi'il mudhari. Ada juga bentuk perintah. Nah, ini kita akan eh, pelajari secara bertahap karena nanti juga ada perubahannya secara bertahap. Maka kita pelajari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi selama beberapa pertemuan ke depan, setiap kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang bermakna telah dikerjakan. Ya, ini untuk memudahkan kita supaya belajarnya bertahap. Iya, langsung kita akan menghafal tiga kosakata. Ya, tiga kosakata. Ya, ini dibuatnya dengan AI, jadi susunannya agak ada yang aneh-aneh. Tapi kita fokus pada kursor ya. Nah, kita mulai dari darosa. Ikuti dan ulangi. Dengarkan dengan baik, ikuti dan ulangi. Darosa. Darosa, belajar. Jadi kita mengucapkan darosa, kemudian membayangkan belajar. Qara'a, membaca. Ya, kita mengucapkan qara'a dan membayangkan membaca. Kataba, menulis. Ya, silakan kita sama-sama diulangi. Ya, kita ingatkan kita belajar di sini secara bertahap dan tujuan pembelajaran kita bukan sekedar teori, tapi untuk praktek. Ya, lebih ke praktek. Ya, sehingga bagaimana caranya supaya kita belajar itu nyaman dan menyenangkan. Di antaranya adalah eh, tidak banyak, tidak terlalu banyak yang kita pelajari, tapi bisa langsung praktek. Itu yang akan membuat kita nyaman dan akan terasa menyenangkan. Bahasa Arab itu sebetulnya mudah, asal dipelajari secara bertahap. Ya, kita ulangi. eh Demikian. Ya, tadi kita ulangi ya. Darosa, darosa, sambil dihafal itu dengan cara membayangkan. Darosa, darosa, darosa. Dan lisan kita, terutama bagi yang belum terbiasa bahasa Arab, ini harus kita sering ulang-ulang supaya terbiasa. Qara'a, 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 membaca. Kataba, 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 menulis. Ya, silahkan nanti ini diulang sambil dihafal ya supaya lisan terasa mudah, terasa ringan ketika mengucapkannya. Nah,
Kemudian kita akan langsung membuat kalimat saya belajar, saya membaca, saya menulis. Kalau kita katakan saya adalah ana, ya, belajar darosa, ana darosa. Ini salah, ya, ana darosa. Ini salah. Ada caranya. Jadi ini ada rumus atau istilahnya tanda domir. Ini domir ya, tanda yang mewakili domir ana yang terdapat dalam fiilnya. Jadi tidak bisa ana darosa, tapi yang benar matikan huruf terakhir ya kata kerja itu kemudian ditambah dengan tu, ya ditambah dengan tu. Nah ini yang mewakili kata ana. Jadi eh, darosa di ana ditambah darosa menjadi daros tu. Ya, jadi kita dapatkan ana daros tu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah paham, kata anak di depannya ini tidak perlu diucapkan lagi, tidak apa-apa. Langsung darostu. Tapi karena kita belajar dari awal, kita akan ucapkan ya supaya sinkron antara pelaku dengan tanda pelakunya. Ya, tu ini kita katakan tanda domir atau tanda pelakunya. Ana darostu. Berarti kalau qiraat ana qara'tu. Kalau kata ba ana katabtu. Ya, bisa ya. Insya Allah gampang ini. Ya, tapi silahkan nanti kalau belum bisa diulang terlebih dahulu ya. Jangan lanjut ke videonya. Videonya di pause dulu, kemudian diulang terlebih dahulu. Baru kita lanjutkan materi selanjutnya. Yaitu setelah kita tadi bisa mengungkapkan saya belajar. Ana darostu. Saya membaca. Ana qara'tu. Saya menulis. Ana katabtu. Ya, tapi kita bayangkan ya, sesuai dengan kesepakatan kita, kata kerja yang kita hafalkan di pertemuan-pertemuan awal ini adalah kata kerja yang telah dikerjakan. Jadi ketika kita mengatakan ana darostu, maknanya adalah saya telah belajar. Ana qara'tu, saya telah membaca. Ya, pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, kita akan menambahkan kosakata kata benda. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu mudah dikenali kata benda, yaitu ada alif lam atau ada tanwin. Ya. Kalau ada tanwin atau ada alif lam berarti itu kata benda. Nah, yang akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan awal ini atau kita sebut dengan level pertama mempelajari fi'il madhi ini menggunakan alif lam. Ya, alif lam. Al-Quran, sudah jelas ada Al-Qurannya. Kemudian kita hafalkan Ar-Risalah. Ar-Risalah. Ar-Risalah artinya surat, pesan. Atau sekarang chat ya, chat, pesan. Ar-Risalah. Ar-Risalah. Nah, ketika kita eh, menghafal isim atau menghafal kata benda ini, biasanya diakhiri dengan dhammah. Karena pada asalnya itu nanti ada disebut dengan i'rabnya rofa atau marfu yang akan kita pelajari berikutnya nanti. Atau keadaan asalnya, yaitu diakhiri dengan dhammah. Ya, makanya kalau kita menghafal mufrodat, belakangnya diakhiri dengan dhammah. Ini keadaan asalnya. Nah, sekarang kita gunakan kata benda ini sebagai objek. Ana katabtu. Saya telah menulis. Menulis apa? Al-Quran. Ya, tinggal digabungkan. Ana katabtu Al-Quran. Saya menulis surat. Ana katabtu ar-risalah. Nah, ini supaya mudah untuk praktek ya. Mudah untuk praktek. Ini boleh dimatikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita komunikasi biasanya akhirnya boleh dimatikan. Ana katabtu Al-Quran. Ana darostu Al-Quran. Ana qara'tu Al-Quran. Ana qara'tu ar-risalah. Saya membaca chat. Saya membaca pesan. Ana katabtu ar-risalah. Saya telah menulis
pesan. Ya. Tapi kalau dikatakan dibaca semua harokatnya, ini nanti kalau kita belajar nahwu, belajar kaidah, ini harus dibaca setiap harokatnya. Ya, tidak boleh dimatikan. Kalau kita menjaga kaidah. Misalnya, ana qara'tu al-Qur'anu. Nah, ini berarti benar atau salah? Ya, tidak tepat. Kalau sebagai objek, kalau sebagai objek, maka yang asalnya dhammah ini dirubah menjadi fathah. Jadi yang benar adalah ana darostu al-Qur'ana. Ya, ana katabtu ar-risalata. Bisa paham ya? Jadi kalau nanti baca di dalam Al-Quran ada kata yang beralif lam, bentuknya tunggal ya, misalnya kata Allah, ya kita sudah bisa mengenali kalau itu dibaca dhammah, ya Allahu berarti Allah sebagai pelaku. Kalau Allah dibaca dengan fathah, berarti Allahnya dijadikan objek di dalam kalimat. Begitu pula Al-Quran. Al-Qur'anu, Ar-Risalat, Al-Qur'ana. Berarti Al-Qur'annya objek. Ya. Kami telah menurunkan Al-Quran. Oh, berarti Al-Qurannya objek. Berarti kalau dalam bahasa Arab itu dibaca dengan fathah. Ar-Rasul. Ya, ada Ar-Rasul, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Ya. Rasulu, Rasula. Nah, ini kalau dengan dhamma sebagai pelaku, kalau dengan fathah itu sebagai objek. Insya Allah bisa paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komentar di video ini. Kita lanjut. Kita menggunakan huruf ya. Ini yang bukan termasuk kata benda, termasuk tidak juga termasuk kata kerja. Ini bisa kita hafal. Ya. Kita pelajari satu persatu. Mulai dari vi. Vi artinya di atau dalam. Ya, di atau di dalam. Nah, ini kita langsung kenalkan, ini V ini termasuk huruf yang itu kelompok huruf jar. Ya. Nah, tapi kita langsung pada prakteknya saja. Bagaimana ketika digabungkan dengan eh, kata benda di masjid al-masjidu, di masjid. Nah, ini asalnya dengan fathah, dengan domah ya, asalnya dengan domah al-masjidu ya. Al-masjidu dengan domah di sini, al-masjidu dengan domah. Nah, ketika ada fi, maka dibacanya fil masjidi. Nah, tapi kalau untuk praktek sekarang, boleh kita matikan terlebih dahulu. Fil masjid. Fil masjid. Ana darostu al-Qur'ana fil masjid. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham berarti Alhamdulillah, sudah bisa, sudah berhasil. Ana qara'tu ar-risalah fil bait. Rumah ya. Fil bait. Rumah. Nah, ini kita bisa langsung menerjemahkan ini. Ya, silahkan dicoba langsung menerjemahkan ini. Ya, bagi yang nonton video ini baru belajar, silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba kerjakan di komentar. Ya, kerjakan di komentar. Ya. Kemudian ini juga kita bisa langsung membacanya. Oh, ini kalau di bukunya ini dengan harokat gundul ya. Tapi kalau di sini sudah bisa langsung dibaca. Ya, tinggal dibaca dan terjemahkan. Ya, silahkan dicoba. Kalau mau bimbingan secara khusus, ya itu koreksi latihan-latihan itu bisa di nomor yang tertera. Ada bukunya, ya, bimbingannya insya Allah bisa gratis. Bukunya ini murah ya. Silahkan nanti dicat. Nah, itu pembelajaran kita secara bertahap. Satu pertemuan kita sudah bisa menerjemahkan dan juga membuat kalimat. Bahkan kita bisa membuat lebih dari 50 kalimat. Nah, ini bisa kita baca. Nah, ini tesnya. Kalau kita sudah paham materi tadi, insya Allah ini kita bisa
baca. Ya, misalnya di sini nomor 33, ana darastu ar-risalah. Nah, ini kalau kita baca huruf akhirnya, mana yang benar, ar-risalatu atau ar-risalata? Ya, ar-risalata. Fil bait, fil bait. Ini dibacanya apa? Fil baitu atau fil baiti? Ya, ini insya Allah kita baca dan untuk latihan ini kita baca. Ana darostu, ana korotu, ana katabtu, ana darostu al-Qur'ana. Ya, karena dalam belajar bahasa itu tidak cukup dengan teori, tapi juga apa? Membiasakan lisan. Ya, jadi sama seperti naik motor ya. Kita bisa teorinya, tapi kalau tidak terbiasa, ya untuk belok saja nanti sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Kalau tidak terbiasa ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan refleks ya. Mau belok kiri ya langsung sen kiri. Begitu mudah-mudahan ini bermanfaat. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.